dokter di rumah sakit tuh sampai nggak tahu ini penyakitnya apa. Darah itu keluar tanpa ini terasa, terus banyak kan gitu. Saya Pak Imam Mahmud dari Tirtosari, Bandar Lampung ini. Iya, usia sudah 55. Saya awal-awalnya memang suka bekerja di tempat yang debu ya, sering. Jadi saya pikir sih nggak apa-apa, tapi usia saya nambah itu, ketika itu saya mengalami sering batuk. Batuk itu membuat saya juga agak kurang ngurangi kesehatan saya kan. Pada waktu itu saya berobat di dokter spesial. Setelah diperiksa saya dinyatakan kena TBC. Meskipun saya ini masih ragu-ragu, tetap karena itu dokter spesial ya saya percaya kan gitu. Setelah saya tetap mengikuti dokter, minum obat untuk TBC, tapi belum sampai selesai. Saya kemudian karena mahal biayanya, maka dari itu saya cari yang lebih murah, yaitu melalui mendaftar ke bantuan dari pemerintah kan gitu loh. Alhamdulillah saya bisa untuk melanjutkan pengobatan itu. Kemudian setelah 3 bulan saya merasakan belum ada perubahan yang signifikan. Setelah itu ya sudah, saya nyari keluar dari berobat itu karena memang sudah dibolehkan sama dokter puskesmas. Saya cari alternatif untuk pengobatan. Apakah itu hanya pernapasan, apa memang TBC? Saya kira bukan TBC itu. Ya, bukan TBC. Terus aku berobat di alternatif di Ki Kusumo di Bekasi. Kebetulan saudara sepupu saya ini, dia itu kena sakit keluar darah tanpa terasa gitu. Berapa kali, jadi sembuhnya di sana. Dokter di rumah sakit tuh sampai nggak tahu ini penyakitnya apa. Darah itu keluar tanpa ini terasa, terus banyak kan gitu. Cerita sama saya begitu, ya udah saya simpel diantar lah sama sepupu saya itu yang sakit itu di sana. Alhamdulillah, terus saya diobati di sana. Saya ini hanya dipijat bagian perut saya karena perut saya ini agak keras kan. Terus kemudian di sini, Pak ini perutnya agak ini keras sekali, gimana? Berkali-kali saya ini belum ada perubahan. Bapak coba Pak, barangkali dulu pernah apa kan gitu. Saya ceritakan dulu saya kan di ya, setelah selesai lulusan di itu ada sangu dari ustadznya. Ya, sangu dari ustadznya itu yaitu berupa kekuatan. Nah, itu berupa waktu itu ada proses, kemudian ada supaya kita itu dimodali kekuatan lah kan gitu sama ustadznya. Nah, terus itu terakhir kan suruh minum setelah ada puasa 2-3 hari, suruh minum namanya semacam gotri itu. Nah, udah dibaca-bacakan, itu minum kan gitu. Bagi teman-teman itu yang ragu-ragu nggak dites. Ditesnya kan sebelumnya yang sudah mantap itu dites, dihadapin pedang yang mengkilat itu, gemeteran pasti nggak berani. Nanti nggak berani nyoba sama ustadznya kan. Di pedangnya ini dari sini semua ditesnya itu. Bagi yang nggak mantap jebol itu masalahnya kan. Oh nggak mantap, bukan nggak mantap, dia pejiri kan gitu. Kalau kita karena saya keputusannya adalah kalau memang jebol itu kan ada tanggung jawabnya ustadz kan gitu. Tapi itu saya mantap aja, nggak apa-apa.
Enggak, alhamdulillah. Nah itu, terus saya akhirnya di usia tertentu kerasa ada di perut situ. Nah, lama-lama kok saya sering batuk. Pada waktu itu saya memang ada kerjaan yang sifatnya sifat ada debu dan lain sebagainya sih. Gosok marmer itu, traso marmer dulu. Saya kan punya mesin itu. Ya itu, terus lama-lama. Nah, disitulah saya mulai kira-kira gitu perkiraan saya, pengalaman kerja saya seperti ini saya ini ingat-ingat semua gitu. Nah makanya terus, nah obat untuk mengobati mengeluarkan apa itu gotri itu ada sendiri ya, dipijat-pijat bagian sini kemudian oh sakitnya bukan main ya untuk mengeluarkan itu mungkin campur dengan kotoran atau apa gitu. Nah seperti itu kronologisnya. Jadi saya nggak kena TBC. Ya alhamdulillah yang sudah jalan 2 tahun ini saya merasa 3 tahun ya, 3 tahun saya merasa enak setelah di pengobatan di Kusuma itu. Setelah itu ya alhamdulillah hingga ini saya udah enak gitu loh.